Ya, kembali lagi di obrolan Karebosi, pemirsa, masih terkait bagaimana penataan di pemerintahan Kota Makassar yang kami perbincangkan. Saya ke Pak Rida Rashid dulu, bahwa bagaimana kira-kira melihat setelah ketika ada penataan yang besar-besaran akan dilakukan oleh pemerintah kota untuk menggaransikan SDM ini sesuai dengan kapabilitasnya, ini ketika akan ada peralihan pemerintahan lagi, ini betul-betul terjaga kapabilitasnya sesuai dengan penempatannya, Pak. Ya, kalau di dalam manajemen ASN itu harus ada evaluasi. Jadi evaluasi kinerja secara gradual, secara bertingkat yang dilakukan oleh pembina kepegawaian. Ya, jadi pembina kepegawaian akan mengukur nanti seperti apa kinerja mereka, minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Ya, Pak. Jadi setiap 3 dan 6 bulan itu kita akan melihat bahwa apakah kinerja mereka itu baik, sehingga itu menjadi garansi bahwa yang dipilih itu tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak langsung dari target pencapaian yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD, ya. Dan kalau misalnya dia menyangkut masalah pelayanan publik, OPD yang menyangkut masalah pelayanan publik, tentu akan kita lihat tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan kepada mereka. Ya, betul. Jadi ukuran-ukuran itulah capaian targetnya seperti apa. Ketika misalnya OPD-nya itu berkaitan dengan pendapatan, ya, itu juga menjadi bahan evaluasi. Dan kalau misalnya dia jauh melebihi target, tentu kita akan berikan apresiasi. Pada saat yang sama, penghargaan dan punishment itu juga akan diberikan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan setelah mutasi atau di dalam mutasi itu ada demosi. Ya, demosi itu adalah pelanggaran yang dilakukan seseorang yang kemudian dia harus diturunkan jabatannya. Jadi bukan sesuatu yang diistilahkan orang sebelumnya bahwa itu adalah demosi, bukan. Demosi itu adalah sesuatu yang normal. Ya, sesuatu yang normal ketika orang misalnya kita evaluasi kinerjanya kurang, maka dia bisa diturunkan. Misalnya dari jabatan eselon 2B ya menjadi eselon 3A misalnya. Itu biasa dan itu dibenarkan dalam aturan undang-undang. Nah, itulah yang menjadi bagian dari penataan kita. Saya tidak mau menggunakan istilah penataan besar-besaran, tetapi kita ingin menata ASN di pemerintah Kota Makassar yang muaranya nanti adalah penciptaan ASN yang profesional. Pastinya seperti itu. Mungkin terakhir, Pak, melihat bagaimana nanti penataan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan juga masyarakat ini bisa terlibat aktif untuk bagaimana mengawasi para ASN kita nanti bekerja dalam pelayanan publik. Dari proses seleksi yang dilakukan itu ada ruang bagi masyarakat atau bagi publik untuk memasukkan ya kritikan, memasukkan informasi bagaimana sesuatu, kan itu harus diumumkan. Betul. Jadi pengumuman 1, 2, 3 itu terbuka dan pemerintah kota terbuka menerima masukan-masukan itu berkaitan dengan jabatan seseorang atau seseorang yang akan menjabat yang kemudian itu menjadi bahan pertimbangan. Ya, jadi tidak absolut bahwa masukan itu kita akan perhatikan, tetapi kalau diuji kebenarannya, ya kita cari informasinya dan itu betul, tentu akan menjadi pertimbangan pemerintah kota meskipun dia ranking 1. Ya, kalau ada hal yang dilanggar, ya secara etika sosial misalnya, itu tentu akan menjadi pertimbangan penting. Jadi kuncinya, pejabat wali kota Makassar, Pak Iqbal sama Suhaib selalu menekankan satu, pelayanan kepada masyarakat itu terus ditingkatkan. Yang kedua, harus jemput bola. Jadi ini bagi mereka yang akan ikut lelang jabatan ataupun akan dipromosi atau akan ditempatkan pada satu jabatan, itu harus diperhatikan. Pak Wali menyampaikan, kenapa Pak Wali kemarin berkantor di kecamatan, dan itu akan secara bergiliran kecamatan menjadi kantornya beliau. Itu untuk melihat langsung pelayanan seperti apa di masyarakat. Jadi pegawai menurut Pak PJ itu tidak boleh menunggu laporan, tetapi dia berusaha mencari tahu bagaimana pelayanan itu sampai kepada masyarakat sehingga mengurangi yang namanya keluhan masyarakat. Ya, kalau kita bisa berikan sesuatu kepada masyarakat, kenapa harus menunggu masyarakat datang mengeluh? Itu yang beliau sampaikan di Kecamatan Pocini, dan itu akan beliau lakukan secara bergilir pada kecamatan-kecamatan. Ya, kalau
sehingga beliau tahu Iya, oke. bagaimana pelayanan internal pemerintahan, bagaimana respon masyarakat, ya bagaimana pelayanan di bidang kesehatan, apalagi yang menyangkut masalah stunting, ya itu sangat-sangat diperhatikan. Betul, oke, luar biasa sekali. Intinya bagaimana pelayanan masyarakat lebih optimal. Saya mungkin Pak Mas Riyadi mungkin sekaligus menjadi closing statement bahwa bagaimana nantinya untuk bagaimana penataan ASN nanti di Kota Makassar ini sesuai dengan jobnya masing-masing sehingga juga bisa bertahan sesuai dengan kapabilitasnya nantinya seperti apa, Pak? Pertama saya tentu berharap bahwa ketika yang dibutuhkan adalah sopir bus 10 roda, janganlah diterima yang SIM C. Oke. Oke, sesuai dengan. Yang kedua untuk menjamin itu harus ada kontrak kinerja gitu ya. Kontrak kinerja. Bahwa saya sudah punya SIM B, tapi kan wali kota ini pengen supaya sopir itu tidak sekedar punya SIM B, tetapi dia juga mampu memacu mobilnya dengan 100 km rata-rata per jam. Itulah yang diteken. Ketika dalam satu semester dia tidak bisa capai itu, ada konsekuensi. Saya kira itu bisa, dan itu bisa dibuka ke publik bahwa ini loh, saya sudah menerima ini, inilah yang akan membawa kita dengan kontrak dia sendiri yang bikin bahwa dia mampu mencapai 100 km per jam rata-rata. Ketika dia tidak mampu, maka dialah yang ya sesungguhnya mesti begitu supaya kita membangun betul-betul profesional. Orang profesional itu ketika dia tidak mampu, dia mengatakan mohon maaf saya tidak mampu. Jadi itu menjadi bagian penting tadi dalam open bidding itu. Itu. Jadi selain profesional juga memberikan target atau kinerja nantinya seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan. Dan terima kasih Pak. Semoga kita harapkan bagaimana nanti ASN ini bisa bekerja dengan baik dan juga pelayanan publik ini bisa lebih baiknya untuk bagaimana penataan di pemerintahan Kota Makassar ini sesuai dengan tempatnya masing-masing, sesuai dengan kapabilitas dan profesionalismenya. Ya, terima kasih Pak Rida Rashid selaku staf khusus PJ Wali Kota Makassar telah hadir bersama kami. Terima kasih juga Bapak Mas Riyadi Patu selaku pengamat pemerintahan telah hadir bersama kami, dan pemirsa saya pamit undur diri. Saya Yardi Husaini, selamat malam dan sampai jumpa.